Oke. Iya. Halo, halo. Oh, halo, halo, halo. Ayo, ya, ya, halo, halo. Kaget. Pak. Apa? Apa Mas Atta? Rai. Mbak Danis. Kalian dulu aja yang mulai. Oke, kita mulai jam 18.17 sebentar lagi. Mbak. Udah, ada apa? Bentar. Ryan. Kamu dulu yang mulai loh. Aku. Iya. Hah? Kenapa harus aku? Iya, kamu dulu aja. Apa ya? Itu. Mulai sekarang ya? Iya. Ya, mulai sekarang ya. Hitung 1, 2, 3 gitu. Wes? Iya loh. 1, 2, 3. Dah. Ya ilaha illallah. Jalan nanti aja kasih istirahat. Apa kalian tuh? Udah selesai. Ya, jalan aja. Udah ya? Nanti aja. Tak mulai ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah salat maghrib semua? Sudah. Ada yang hari ini ada yang empat waktu, ada nggak yang 4 waktu? Sudah 4 waktu. Hah? Ya kan? 5 waktu. Ya kan isaknya belum. Berarti baru 4 waktu. Oh iya. Iya. Siapa ini? Udah 4 waktu semua? 4 waktu. 4 waktu. Oke. 4 waktu. Sip, Mas Ella sudah, Mbak Alfia ya, Mas Aksa. Oke, Mas Kenzi ya, Mas Atta. Aduh. Oke, alhamdulillah. Sip, terima kasih. Sehat ya hari ini ya? Udah, Pak. Sehat, Sehat. alhamdulillah. Oke. Sehat, Pak. Sip, alhamdulillah semua sehat. Semoga sehat selalu semuanya. Sehat, Pak. Oke. Ya, kita mulai terlebih dahulu. Kita siap-siap berdoa dulu. Kita mulai pembelajaran kita pada petang hari ini. Dan berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar petang hari ini. Oke. Yuk berdoa wahid isnani salata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ting dong, ting dong. Ada suara itu memang dibuat suara biar tahu kalau ada yang datang atau yang keluar ya. Kalau yang keluar bunyinya kayak mana? Ya sama, teng dong gitu. Kalau datang, teng dong. Nah itu datang berarti ada yang datang berarti itu. Ada yang datang. Terus nanti kita bilang selamat datang kembali, selamat berbelanja gitu di warungnya Mbak Danis gitu. Assalamualaikum Pak Firta. Waalaikumsalam Mbak Fisya. Ya. Oke. Kemarin waktu Zoom besar ada yang nggak ikut? Waktu Zoom besar? Siapa yang nggak ikut siapa? Ada. Siapa yang nggak ikut? Mas Aljam nggak ikut. Siapa lagi nggak ikut? Saya ikut, Pak. Mbak Alfia nggak ikut. Mbak Alfia nggak ikut. Oh. Saya ikut, Pak. Iya kan Pak Septa tanya yang nggak ikut. Kalau yang ikut ya sudah. Oke. Nanti Mas Aljam sama Mbak Alfia ya. Di rumah, Pak. Sekarang di rumah kalau sekarang. Kurang ngerti tadi di rumah ya? Kalau sekarang baru di rumah. Kalau kemarin di sekolah. Yang pakai di belakangnya dah. Itu Mbak Talita kok gelem banget mati listrik, Wah? Enggak. Oh. Memang dimatiin ya?
Oke, tapi jangan dikasih center di wajahmu yang bawah ya nanti. Enggak kayak enggak malah menakutkan. Oke. Ya, di Zoom besar kemarin Pak Septa memenuhi janji ya kemarin ya. Ngajak kembarannya Pak Septa. Itu editan, Pak. Apa? Itu editan. Ya. Ketahuan. Lah iya kemarin itu fail ya kan. Ada perpotongannya itu pas Septa hilang kemarin itu. Tak kirain beneran kembaran loh, Pak. Pas di awal-awal. Iya, awal-awalnya beneran tapi ternyata fail, gagal. Oke. Aku tak nyiapkan ini dulu videonya mana. Aduh. Enggak ada. Oke, nanti aja lah. Oke, kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini ya. Kita akan mulai masuk ke subtema yang ketiga dari tema 3. Ada di halaman 63 di buku kamu. Nanti kita akan belajar di subtema 3 itu tentang bagaimana perubahan wujud benda. Yang kemarin secara garis besar sudah Pak Septa sampaikan pada saat di Zoom besar. Nah, di sebelumnya kita kemarin belajar tentang bagaimana sifat ataupun ciri-ciri dari wujud benda. Ada 3 wujud benda yang dasar yaitu padat, cair, dan gas. Nah, dari 3 wujud benda itu, ya, dari 3 wujud benda itu akan kita bahas bagaimana mereka bisa saling berubah wujud dari ketiga wujud benda ini. Oke ya, itu oke. Kita masuk ke materi malam hari ini. Halaman berapa Pak tadi Pak? 63. Halaman 63, Mas Aidan. Oke, kita ketemu ya. Di subtema berapa Pak? Subtema 3 Pak. Iya, kita sekarang masuk ke subtema 3. Dari buku tema 3C di subtema 3. Oke. Di situ judulnya adalah perubahan wujud benda. Halaman berapa, Pak? 63. Oh ya, makasih ya, Pak. Sama-sama kasih. Sambil mungkin Halaman 63 kan Pak? iya 63. 63. Yes. 63. Oke, mungkin perlu disiapkan juga buku tulisnya karena nanti kita juga akan menulis sesuatu. Biar tidak kelabaan kesana kemari mencari buku tulis. Ntar Pak, aku lupa ambil. Ambil apa? Buku tulis. Oh ya nggak apa-apa, diambil dulu nggak apa-apa. Nggak usah pesen tiket pesawat toh. Nanti ambil buku tulisnya di Jakarta. WK. Oke, kita masuk ke materi. Di sub 3 ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, di mana nanti kita akan masuk ke pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, yaitu perubahan wujud benda yang berbentuk atau bernama mencair dan juga kalau mencair lawannya apa kalau mencair? Beku kayak Membeku. Pintar. Membeku. Yang skema kemarin ya, yang skema kemarin di sini padat terus cair, ke sana itu mencair, ke sini membeku. Nah, kita akan bahas 2 itu nanti. Gas ke padat, Ya. air ke gas, Oke. gas ke cair, padat ke gas, cair ke gas, lagi Bang. Apa ya kamu bikin lagu apa, Mas? Nanti kita nyanyi bareng satu kelas itu kayak kemarin itu yang pemandangan itu. Nyanyi apa Pak? Ya itu, padat ke cair, cair ke padat, namanya apa? Hayu, padat ke gas, gas ke cair. Nanti kita pakai akapela, jungcok, itu ada yang nanti ada yang Yang kayak gini. Yang Udah. kayak gini Pak. Yang kayak gini juga. Ya, wes. Oke, nanti kalau Mas Aufar udah bikin lagu baru kita nyanyikan ya. Yang pertama kita akan membahas tentang perubahan wujud benda, yaitu mencair. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau ada benda padat yang kemudian berubah wujud menjadi cair, itu dinamakan dengan mencair. Di dalam ilustrasi gambar di situ diceritakan bahwa di sebuah keluarga ada yang mereka sedang minum bareng, minum es sirup
bareng. Sirupnya ada, es batunya. Lama kelamaan si Nina kaget karena es batunya kok nggak ada, padahal tidak Bukan Nina itu, kemana-mana. Pak. Sopo? Kakaknya Deli itu. Oh, Deli yo wes. Oh yo wes. Lani, yo, Lah Lani. kita mau bilang itu Lani, Dela, Nina, Tayo, ya ora apa-apa, serah kita kan. Oh ya. Ya kan serah iya. kita. Ayo, mau bikin Ultraman, mau bikin apa? Jaeger, BTS itu, Cing apa nama itu? Cing Guangkung apa sama itu BTS. Mau bikin Mau Blackpink, mau Naruto, ya terserah kita. Ya, ada yang kita mau bikin Jungkook, ada yang jongkok, ada yang dodok, ya serah apa-apa. bikin Mobile Legends. Lah iya, Mobile Legend, Bus Legend, ono Dokar Legend, ono Sepeda Legend, nggak masalah. Nina Tamaki, Pak. Ya wes, nggak malah kuyon baik. Oke. Nah, di situ diceritakan bahwa es batu yang ada di dalam wadah ini lama-lama mencair. Bukan digondol kucing ya, Kak. Kemarin digondol kucing. Iya, Pak. Kalau di sini lama-lama mencair, itulah satu contoh proses mencair dari es batu yang awalnya benda padat, kemudian dia lama-lama akan mencair menjadi cair. Ya. Oh, Mbak kayaknya udah punya lagu apa ya? Mencair menjadi es. Mencair menjadi es. Oke. Nah, es batu yang didiamkan di udara terbuka akan berubah menjadi air. Perubahan wujudnya itu disebut dengan mencair. Nah, kira-kira kenapa es yang dibiarkan di suhu atau di udara yang terbuka itu dia bisa berubah menjadi air? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kok bisa jadi Panas, Pak. Karena tadi panas. Yang menjawab panas tadi siapa? Mbak Safa ya? Ayana. Kayana penalu. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Balok es ya, es batu yang dia didiamkan di udara terbuka atau di suhu ruangan, nanti dia akan berubah menjadi air atau dia melakukan proses pencairan atau mencair. Kira-kira kenapa es batu kok bisa menjadi air? Karena suhu, Pak. Karena suhu, karena kena panas, karena kena matahari. Oke. Nah, oke. Karena panas ya. Oke. Nah, karena betul banget untuk jawaban kalian, karena memang ada pengaruh suhu yang kemudian membuat, waduh yo Mas Elvin. Ojo dolan suling sike. Nanti nek Mbak Kayana nyanyi baru kasih suling enggak apa-apa. Walah malah ngentut Mas Ryan ki jan. Ngentut. Ayo. Wes. Wes, kalian tuh malah tuntutan mambu kabeh. Nah, jawaban kalian betul semuanya. Karena pengaruh dari suhu, ada perbedaan suhu dari balok es dan juga ruangan di sini. Nah, perbedaan suhu inilah kemudian yang membuat es ini menjadi cair. Nah, kalau misalkan kita memegang selain balok es, ada juga yang itu es krim. Kalau kamu beli es krim misalkan di minimarket kayak gitu misalkan, terus dibawa pulang, ternyata perjalanannya itu adalah 2 jam. Nah, sampai rumah itu masih hilang es krimnya. Udah habis di jalan, sudah menjadi cair semuanya itu. Itu juga salah satu contoh dari perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, sekarang Pak Septa ini punya sesuatu, tak boleh aneh sih ya. Di mana ya? Moga-moga ada. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana proses mencair yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud. Nah, ini dia. Berapa tuh? Waga ayo metu ayo metu amatu. Ya, ini ya. Ini dilihat bagaimana proses dari mencair itu. Saya tak urep ke mic kalian biar kamu bisa interaksi. Tapi jangan ngentut ya, tak hidupin mic-nya, jangan ngentut tapi ya. Nih, toh.
Ini proses mencairnya seperti itu. Ini contoh bagaimana es itu didiamkan begitu saja, itu akan lama-lama menjadi air. Wah, ini prosesnya dipercepat ya, tidak seperti itu. Nah, ini es krim juga sama. Es krim itu kalau didiamkan lama-lama, dia akan melakukan proses yang namanya pencairan atau mencair. Nah, ini prosesnya seperti itu. Ini kamera yang dijabat. Nah, ini contoh lain ini ya. Mentega yang kemudian ditaruh di dalam wajan yang panas, ya mentega itu kan padat yang bisa merubah bentuk. Nah, ini lama-lama juga akan terjadi proses pencairan. Ini juga ini ada es di kutub. Nah, ini yang pintar bercerita ini Mbak Safa pintar banget bercerita kalau yang itu. Nanti kita dengar ceritanya es kutub dari Mbak Safa ya. Oke, itu ya, itu beberapa proses. Nah, es kutub kono nggak usah beli es serut ya neng kono ya Mbak Danis ya. Tinggal ambil aja, kasih mangkok gitu. Ya, enak tuh Pak. Terus Ayo, kasih buah, kasih sirup. Wah, marahi ngilu. Putih belum tentu bersih. Tinggal minta ambilin, wing. Tiba-tiba ada es. Nah, iya enak. Nah, di sana es gitu. es di sana itu kan berasal dari proses juga. Nah, itu kita bahas besok ya. Nah, proses juga yang kemudian menjadi es di sana itu. Nah, di sana itu esnya kalau masih murni belum dipegang oleh sesuatu itu masih steril, masih bagus, masih bersih gitu ya. Kecuali kalau kemudian ada esnya itu yang sudah di bawah di atas tanah gitu. Kemudian sudah dilewati banyak orang, apalagi ada banyak burung lewat. Nah, nanti kalau kemudian di situ ada kuenya, kue dari burung gitu. Senteplok ngono kae. Nah, wes itu udah nggak bersih lagi. Nah, tadi beberapa contoh ya, beberapa contoh. Ada es batu, ada es krim yang dia kalau didiamkan di ruangan terbuka itu bisa meleleh dengan sendirinya karena ada perbedaan suhu dari es batu atau es krim itu dengan suhu ruangan. Nah, panasnya suhu ruangan di atas 0 derajat Celcius. Oleh karena itu es batu ataupun es krim tadi akan mencair menyamakan suhu ruangan. Nah, berbeda nanti dengan mentega tadi itu. Mentega itu kalau kamu diamkan di atas meja, mau kamu tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, kan nggak bakalan mencair. Nah, mentega itu butuh, ya mentega itu harus ada trigger, harus ada faktor eksternal yang membuat dia bisa mencair. Nah, api, Mbak Safa bilang ya, api. Harus ada panas yang berlebih, tidak hanya suhu ruangan. Itu kalau mentega, ya. Nah, berbeda lagi nanti dengan es di kutub. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya? Kenapa es yang di kutub itu kok bisa sampai mencair? Padahal kalau kamu tahu kutub itu sangat dingin di sana. Permukaan. Oh, kenapa Mbak Safa? Kenapa? Ini yang pintar cerita Mbak Safa. Mbak Safa ya diceritain Mbak Safa teman-temanmu. Nggak tahu, aku cuma tahunya antariksa. Saya kira tahu. Nah, karena sekarang itu, karena gini suhunya bener. Karena sekarang dunia, bumi kita kan, nah ini Mbak Safa mesti tahu. Bumi itu, nah pintar saya bilang siapa? Pemanasan global. Nah bumi, di bumi itu ada lapisan namanya lapisan ozon. Ya, lapisan ozon itu adalah isinya udara O2. Nah, ini lapisan ozon ini dia menangkal sinar ultraviolet dari matahari sehingga tidak masuk ke bumi. Nah, tapi karena ada banyak efek-efek yang ditimbulkan oleh manusia, ada polusi, banyak yang pakai kendaraan bermotor yang dia keluar asapnya hitam-hitam kayak wajah Pak Septa hitam-hitam ini gitu. Terus ada yang bakar sampah sembarangan. Terus apalagi dong yang membuat bakar sampah, Pak. Lah iya, bakar sampah, bakar rumah, bakar itu. Nebang pohon. Nebang pohon. Nah, buru satwa liar. Ya, itu kemudian membuat lapisan ozon dia dalam atas bumi kita itu ada yang berlubang. Sehingga sinar ultraviolet yang berlebih itu masuk ke dalam bumi. Dari bumi, nah hingga bocor gitu buminya. Nah, karena hanya ada beberapa tempat saja yang lubang, sehingga panas tadi itu seperti ada efek memantul. Masuk, mantul ke atas yang harusnya itu bisa lepas, tapi dia tertahan dengan ozon, mantul ke bumi lagi. Dan semakin banyak lapisan, semakin banyak panas yang datang ke bumi, sehingga suhu bumi semakin panas.
Nah, dengan panasnya suhu bumi itulah sehingga kutub yang es yang ada di kutub itu dia mulai mencair. Kalau kamu tahu sekarang, nah kalau kamu tahu ketinggian air laut itu sekarang sudah tambah. Jadi ketinggian itu setiap 1 tahun dia bertambah berapa senti kayak gitu. Dan kalau kamu tahu juga, iya, sekarang Jakarta itu sudah terancam tenggelam Jakarta itu. Aduh. Jadi pinggirnya Jakarta Terus itu, piye, Pak? lah yo wes besok sih pindah naik Jogja, boleh nggak? Nggak mau. Nggak boleh, bikin sesek aja ya nggak? Nah, Wonosari aja, Pak. wah iya. Di Jakarta itu sekarang ada Wonosari di aja. di di sekitaran Laut Jakarta itu pinggirannya sudah pada mulai terendam. Ada satu masjid yang di sana itu awalnya masjidnya itu jauh dari laut. Tapi sekarang masjidnya sudah nggak bisa dipakai lagi karena sudah terendam setengah. Nah itu di daerah Jakarta, di dekat Teluk Jakarta. Nah kamu nanti bisa searching ya, itu masjid terendam Jakarta, kamu bisa lihat di YouTube nanti. Nah, Pak Septa tahunnya dari mana? kenapa Mas Elan? Pak Septa tahunnya dari mana? Pak Septa tahunnya dari mana? Dari mana-mana. Pokoknya tahu aja. Itulah. Ya, itulah kenapa kita harus banyak membaca. Kamu sekarang ada fasilitas internet, jangan hanya buat untuk Mobile Legend, Pit Legend, Becak Legend, Sepur Legend, jangan itu ya. Tapi cari buat berita, baca berita. Malah minggu dolanan, aku mau main ini dulu Becak Legend, loh ini baru baru mabar Becak Legend. Wah, was. Nah. Oh, mobil ya kan mobil, becak, pit, bis, kereta. Nah, itu ya. Oke, kembali lagi ke awal. Nah, itu tadi beberapa contoh tentang proses-proses pencairan atau mencair ya. Nah, ini yang kemarin sangat membuat kita bersemangat ya. Sekarang kita mencoba lagi menghitung tapi dengan angka yang berbeda. Di dalam kulkas atau freezer, maka kami tadi Pak Septa minta kalian untuk menyiapkan buku tulis toh. Nah, ada 4 bungkus es krim rasa coklat dan 3 bungkus es krim stroberi. Oke. Nah, setiap bungkus ya, ini kata kuncinya juga, sebungkus es krim coklat itu beratnya 165 gram atau 165 gram. Nah, tapi yang sebungkus es krim stroberi beratnya 170 gram. Nah, pertanyaannya berapakah berat semuanya? Ayo mulai dihitung. Hampir mirip sama yang kemarin. Kemarin bagus ada kayak kita itu lelang karena semakin ke sana semakin banyak. Siapa yang sudah selesai? Belum. Oh ya. Tulis, Pak. Oh iya. Kamu coba hitung. Wah ya. Oke, Pak. Kalau misalnya kamu nggak nulis kok bisa ngitung nggak apa-apa. Yang penting tahu jawabannya dan tahu caranya, bisa menjelaskan caranya. Itu namanya kalau udah tahu jawabannya nggak usah ditulis gitu. Oh boleh. Kalau kamu bisa menjelaskan jawabannya. Mbak Safa udah selesai. Wah hebat. Ayo kita kasih kesempatan Mbak Safa untuk menjelaskan caranya. Yuk layar Mbak Safa. Silakan Mbak Safa. Coba kalau kamu gimana? Bingung. Piye PHP malahan. Ditambah itu. Nah silakan kamu pahami pertanyaannya. Ya, Pak Septa bacakan lagi pertanyaannya ya. Piye Mbak Safa nggak jadi? Nggak Malah PHP. tahu jawabannya, Pak. Oh, nggak tahu jawabannya. Ya, oke, ini ya, kita kalau ada Jawabannya. Oh, tahu jawabannya. Kenapa bingung tadi kok tadi bilangnya bingung? Oke, kita kalau ada pertanyaan bentuk soal cerita seperti ini, maka kita harus baca pelan-pelan pertanyaannya ya supaya tidak tersesat seperti kemarin waktu Zoom besar. Lihat nih. Di dalam freezer ada 4 bungkus. Nah, ini kita jadikan sebagai kata kunci. 4 bungkus es.
krim rasa coklat dan 3 bungkus es krim rasa stroberi. Oke. Coklatnya ada 4, stroberinya ada 3. Nah, ini kata kunci lagi. Sebungkus, kalau sebungkus itu tadi berarti jumlahnya ada berapa kalau sebungkus? Sebungkus 1, pintar Mbak Trita. Sebungkus es krim rasa coklat, ya ini coklat, itu beratnya 165 gram. Ya, Pak. Nah, sedangkan yang sebungkus stroberi beratnya 170. Nah, itu kata kunci yang harus kita perhatikan. Ya, oke, sebentar ya Mas ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa berat ini pertanyaannya. Seluruhnya. Nah, ini yang kemarin ada yang salah menghitung. Kata kunci yang kedua yang selanjutnya itu adalah seluruhnya. Oke, Mas Alvar tadi sudah? Pak. Udah, oke, kita coba dengarkan penjelasan dari Mas Alvar. Bener saya ada nih. Oh, apa ya? Bentar lagi ya Mas ya. Dari Mas Alvar dulu. Apa ya Mas Alvar? Yang coklat kan 4 bungkus toh, Pak. Oh, 4 terus? dikali 165. 660. Oke. Ditambah 3 kali 170. 660 tambah Iya. 510 sama dengan 1170, Pak. Oke, dari Mas Alvar 1170 Gram. gram. Oke, dari Mas Alvar 1170 gram. Oke, ada yang mau menjawab lagi selain Mas Alvar? Ada? Udah azan, Pak. Enggak apa-apa. Pak Septa belum kok. Oh, Mas Adib. Mas Adib mau menjawab? Ya, enggak apa-apa. Kita selesaikan ini dulu nanti ya. Ya. Biar, Ya, Mas Adib. Dari Mas Adib gimana? Ya, Pak. 165 dikali 4 sama dengan 660. Oke. 110 dikali 3 sama dengan 510. 90 tambah 510 sama dengan 1170. Oke, sip dari Mas Adib. Ya, sama ya 1170. Ada yang menjawab lain nggak? Mbak Rifa. Iya, Pak. Afisya. Ya, Mbak Rifa dulu. Mbak Rifa? Sama, Pak. Oh, sama. Mbak Rifa sama. Mbak Afisa berapa? Ini Mbak Afisa lagi. Oh, yang gini. 1100. Iya, Pak. 1110. Oh ya, oke. Mbak Afisa beda nih. 1110. Oke, boleh beda. Ada yang beda lagi nggak? Ada yang beda lagi nggak? Saya Mas Aksa berapa Mas Aksa? 175. Wah, ini ada beda lagi nih. 1175 Mas Aksa. Iya. Oke, ada beda lagi. Bagus ini, sip ini. 1170. 1170 dari Mas Gani. Oke, berarti sama dengan tadi Mas Alvar sama tadi ya. Terus sama lagi yang berbeda. Ayo. Mbak Atifah berapa Mbak Atifah? 1170. Oh, 1170. Oke, berarti sama juga tadi yang pertama. Kalau Mbak mana? Mbak Kayana berapa Mbak Kayana? Saya, Pak. Di Mbak Kayana mau. 1175 gram. 1175. Ya, gram. Oh. Mbak Kayana beda nih. 1175. Oh, berarti sama ada ya. Ada sama ya. Oke, Mbak Kayana sama. 1175. Ya, 1175 gram. Oke. Ada yang beda lagi nggak? Ayo, Pak. Sudah? Mbak Serlan berapa Mas Serlan? 1170 gram. Wah, 1170 gram ya. 1170 gram ya Mas Serlan ya. Oke. Mas Selvin berapa Mas Selvin? Sama, Pak. Sama ya. Oke, terima kasih Mas Selvin. Sama yang mana? Sama yang mana Mas Selvin? Mas Selvin sama yang mana? Sama kayak Mas Erlan. Oh, berapa? 1170 baik. 1170 baik. Mbak Talita berapa Mbak Talita?
1776. Wah, ini beda ini. 1776 ya. Wah, beda ini. Asik ini beda ini. Ada yang beda lagi enggak? Mbak Akila berapa? Mbak Akila berapa? Iya, 1170. 1170. Oke, sip. Kita simpan jawabannya ya. Ya, kita simpan jawabannya ya. Ada 1, 2, 3, 4 jawaban. Nanti akan kita buktikan kira-kira berapa yang sebenarnya. Mas Ryan nanti setelah sholat ya, Mas Ryan ya. Ya, Mas Ryan setelah sholat ya. Oke. Sekarang karena sudah banyak yang adzan, sekarang kita sholat terlebih dahulu dan sampai jumpa nanti setelah sholat isya. Ya, ada apa? Dengar suaraku kan? Ya, dengar. Ya udah nggak jadi. Kenapa Mbak Talita? Malah apa ya HP? Oke ya sudah ya, kita siap-siap sholat isya terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa anak-anak semua. Assalamualaikum. Salam. Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober 2021. Peringatan. Ini kalian mainan chat apa sih buahnya? Ya Allah. Tak mati chat ya. Ini sampai berapa nih? Jangan beris. Tak matiin ya. Wah, nggak jadi nggak konsen. Ribet bangsa. Dah. Alah. Udah kamu malah mainan chat. Bukan buang chattingan ini opo. Ya kita Halo Pak Septa. Ya halo juga. Pak Septa. Hai juga. Siapa ya tadi yang Mas Aidan mam es krim apa kuwi? Es krim apa kuwi? Wah toh. Kalian langsung praktek mencair berarti ya? Jadi pengen es krim Pak Septa. Ya, sesuk jajan bareng-bareng ya. Jajannya Talita. Ya beliin Talita. Talita dari rumah beliin online tau dikirim ke rumah kita semua gitu. Ya. Aduh, Pak. Kobol-kobol Pak uang jajanku, Pak. Kita lanjutkan ya. Tadi iya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita terakhir sudah ada pembahasan soal ini. Yang kemarin pas Zoom besar kita juga lemparkan soal seperti ini sama persis, tapi beda angkanya. Dan kemarin ada banyak perjawaban. Sekarang juga sama, ternyata ada banyak jawaban. Ada 1, 2, 3, 4. 1170 gram, 1110 gram, 1175 gram, 1776 gram. Apa? Ya, tadi Mas Ryan sudah tak kasih kesempatan. Di Mas Ryan berapa Mas Ryan kalau punya kamu Mas Ryan? Saya Pak. Ya sebentar. Habis itu aku. Yo. Habis Ryan Pak. Yo. Gantian. Kira Mas Ryan? 10. Pak, kayaknya 1100 berapa? Pak, saya maaf telat. Iya, nggak apa-apa, nggak bisa ya. 1000 ganti. Saya Mbak Ryan bentar. Mas Ryan dulu. Berapa Mas Ryan? 1170. 1170 ya wes oke. Oke, Mas Hatta. Saya gantian Mas Hatta dulu. Berapa Mas Hatta? Habis ini ya, Pak. Ya. Aku 1160. Indah. 1162. Wah, ini beda lagi nih. Wah, asik ini. 1162. Ya, Mas Alzam berapa Mas Alzam? 1170. 1170 ya, oke. Tadi Mbak Rifa kayaknya udah jawab. Ganti. Saya bentar Mbak Talita. Oh, enggak. Tadi belum jawab ya? Belum. Oh ya, oke. Mbak Rifa berapa Mbak Rifa? 1170. Oh, 1170 ya, oke. Mbak Kayana mau ganti po? Yo, aku. Ganti berapa wes? Ganti berapa kamu? 1170. 1170 ya. Oh ya. 1170. Mbak Talita piro? 1000. Ya bener. 1069.
660. Wah, ini beda mana lagi? 1660. Wah, ki asik ya, Kak. Ada banyak jawaban nih. Mas Kenzi berapa Mas Kenzi? Mas Zaki? Mas Kenzi. Namanya Mas Kenzi, Pak. Saya ulangi, Mbak Talita, bentar Mbak Talita ya. Mas Pira Mas Kenzi, kalian ini? 300. 1170 Mas Kenzi. Oke, sip. Terima kasih Mas Kenzi. 1170. Ada yang lain nggak? Mas Arthur berapa Mas Arthur? 1150. Wah, beda menahi. 1150. Ya, bentar nanti kita bahas bareng. 1150 ya Mas Arthur ya. Ada Oke. yang menjawab, Pak. Ada yang mau jawab lagi nggak selain yang sudah ada di sini tadi? Itu Sudah? tunjuk tangan Mbak Navia. Mbak Navia? Pak. Di Mbak Navia rakyat ini. Oh, Mbak Evira berapa Mbak Evira? Tunjuk tangan. 1200, Pak. Wah, beda menahi. Asik iki. 1200. Oke. Boleh beda-beda boleh. Mbak Navia berapa Mbak Navia? Saya Mas Atta, bentar. 1360. Wah, beda menahi. 1360. Asik iki. Oke banget zaman iki. Siapa lagi? Apa Mas Atta tadi bilang apa? Aku Banyak segera. 1162 lah. Berapa? Bilangnya berapa? 1000? Tadi aku 1162 lah. Oh ya, kamu yang itu. Oke, sudah? Nggak ada yang menjawab lagi? Sekarang kita coba cek ya, berapa sebenarnya jawabannya ya. Oke, Yes. biar nggak penasaran kalian. Nanti nggak malah mati penasaran. Waduh. Terus menghantui Pak Septa, Pak Septa, berapa jawabannya? Aku Talita. Yang nilai PH belum tak masukin nih. Nanti tak masukin nanti. Belum sempat PH masuk apa, lah. Yang PH kemarin subtema 2. Oh, itu. Oke, sip ya. Kita cek sekarang. Nah, kalau untuk menjawab soal seperti ini, kita harus benar-benar ya. Anak ada dua benda, maka kita cari dulu beratnya masing-masingnya. Yang rasa coklat, di sini rasa coklat itu ada 4 bungkus, ya kan? 4 bungkus. Maka rasa coklat itu kita 4 dikali per bungkusnya coklat berapa? Per bungkusnya coklat berapa ini? 165. Berarti di sini 165 ya. Nah, biar mudah, sekarang ini kita kalikan dengan cara bersusun. Jadi angka 4 ini kita pindah ke bawah sini ya. Kita pindah ke sini. Kemudian kita kalikan dengan cara bersusun. Nah, yang pertama 5 dikalikan 4 dulu. 5 kali 4 berapa? 20. Kita tulis 0 di sini. 20 tulis 0, nyimpen 2 di sini. Nah, terus 6 dikalikan 4 berapa? 24 tambah 2 berapa? 26. 26 tulis 6-nya di sini, nyimpen 2 di sini. 20-nya disimpan di atas. Sekarang 1 dikalikan 4 berapa? 4 tambah 2 6. Oke, berarti jumlah berat untuk yang es krim rasa coklat adalah 660. Oke. Pasti jawaban saya benar. Ya, opo belum Jadi tentu. jawabanku saya. Belum tentu ya kan. Ini yang ini dulu. Jawaban saya Sebentar, ini baru 1, belum yang kedua ya kan. Yang pertama 660. Sekarang kita cari yang kedua ya. Yang kedua ini kita cari yang rasa stroberi. Stroberi ini ada 3 bungkus. 3 bungkus. Oh ya, nanti beliin ya. Terus stroberi ini beratnya 170. Berarti ini kita hitung dulu 3 dikali 170. Biar mudah kita pakai cara bersusun. Ini angka 3 kita pindah ke bawahnya. 3.
Terus kita cari pakai cara bersusun. iya, Kali. bener ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang yang pertama 0 dikalikan 3. 0 kali 3 berapa? 3. Nah, semua bilangan yang dikalikan 0 itu pasti hasilnya 0. Nah, maka kita tulis di sini 0 ya, gitu. Iya, 3-nya dinolkan gitu ya. Jadi Oh, juga oh. lebih yang ada 3. Oh, Nanti kan oh. nanti nggak ada angkanya. Iya, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 ya Mas Sofar ya. Terima kasih Mas Sofar. Ya, Pak. Terima kasih ya. Nah, sekarang yang kedua. 7 dikalikan 3. Berapa 7 kali 3? 21. Maka kita tulis satuannya 1. Yang puluhan kita simpan. Nah, nyimpen 2 di sini. Sekarang 1 dikalikan 3 berapa? 3 ditambah dengan 2 simpanan tadi. 3 tambah 2 5. 510. Berarti yang stroberi. Ditambahin ya, Nah, kalau sudah seperti itu. Pak. Sudah ya. Nah, sudah terlihat jawabannya ya sekarang ya. Nah, kalau sudah ditanya Aku lihat kalau ditanya seluruhnya berarti ini ditambah dengan yang ini. Sekarang kita coba tambahkan yuk. Kira-kira berapa ya? 660. Kok tulisannya Pak Seta apik banget sih? 5 1 0. Ya sabar ya. Ini jawabannya nggak ada yang salah kok. Jawabannya nggak ada yang salah kok. Semuanya betul loh. Iya sih. Kita tambahkan. Karena ditanya adalah seluruhnya. Maka kita jumlahkan. 0 tambah 0 sama dengan 0. 6 tambah 1 7. 6 tambah 5 11. Karena tidak ada lagi, di sini nggak ada angka lagi, maka kita tulis semua 11. berarti yang benar siapa? Nah, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Berarti yang benar sesuai dengan cara yang barusan kita kerjakan bareng-bareng adalah 1170 gram. Ye, aku bener. Karena Mbak Talita bener, Mbak Talita akan beliin kita semua es krim. Ye. Tadi mau beliin es krim semua. Oke. Nah, 1 kilo jadi 1 kilo. 170 loh, Pak. Oke, nanti setelah ini Mas Sofar ya kita coba buat menjadi kilo ya. Oke. Nah, kenapa tadi Pak Septa bilang bahwa semuanya 1 betul? kilo 170. Nah, Jam 6. kalau sesuai dengan jadwal, sesuai dengan cara yang barusan kita pakai, itu cara yang terbaik, yang terbetul, itu jawabannya adalah 1170. Tapi Pak Seta bilang ini tadi yang kalian sebutkan itu semuanya betul. Loh kok bisa Pak? Lah iya Pak. Coba misalkan sekarang nih. Tadi Anda menjawab 1110 ya. Tadi ada yang menjawab 1110 seperti ini kan. Nah, loh kok bisa sini kok betul Pak? Padahal harusnya kan segini. Oh iya, karena dia menjawabnya ini tak kurang dengan 60 Pak. Jadi jawaban saya itu segini Pak. Gitu. Betul menurut versinya sendiri. Tapi kalau menurut jawaban soal ya kurang tepat ya. Pak. Ya ada apa? Kenapa Mas Atta? Aku tuh tadi itu salah yang di apa namanya? Di coklat. Oh. Tadi itu aku 163. Oh, iya. Nah, dan kemarin pada saat kalian mengumpulkan jawaban di Google Classroom, beberapa, terutama yang hitungan seperti ini, itu beberapa ada yang salah hitung. Jadi salahnya itu bukan kemudian cara menghitung, tapi salah menghitung, salah menulisnya. Contoh misalnya, di sini ditulisnya itu adalah di soal itu 163. Tapi nanti pada saat menjawab, dia 4-nya betul. Jadi dia menulis gini, 4 kali. Nah, yang salah yang di sininya.
seharusnya 165, tapi kayak tadi itu ada kayak Mas Hatta tadi itu. Dia nulisnya tuh 163. Nah, ada yang seperti itu ya rata-rata karena di sini kurang cermat ya, kurang cermat dalam membaca soal. Iya, ada apa? Kemarin kok aku lihat yang soal nomor 6 yang A kok sama soal pertanyaannya ya. Yang di subtema 2. Mm-mm. Oh, Pak Seta malah belum lihat soal lagi. Itu saya yang membuat soal dari guru kelas 3C. Guru 3C Pak ya? Pak Har. Ya buat soal kemarin Pak Har. Nanti tak coba cek nanti. Mas Seta juga belum melihat hasil kalian ya? Mau tak liatin sekarang? Mau tak liatin sekarang? Ya boleh. Sekarang. Oh ya, tak coba cek ya. Ya. Saya tak coba cek. Mana? Tak coba cek. Kita akan umumkan yang dapat poin 100. Ya, ada apa? Yang dapat 100, Pak. Oh, Semua ya, Pak? Ya. Jangan semua ya. Yang makan ya, Pak. Oh, Pak Septa aja mengumumkan yang dapat 100 aja. Yang keluar enggak ya? Sama yang 90. 100 wow. 100 wow. Ya. Ya udah 100 saja deh. Ini masih proses ya. Nanti nek sudah keluar tak sampaikan, ini masih proses, baru menunggu apa jawabannya. Nanti aja kita lanjut dulu aja ya. Nanti kalau sudah keluar nilainya tak sampaikan ke kalian. Oh, sudah mulai nih. Mana nilainya? Mulai ngelek. Ngelek gua. Mohon bersabar. Ya di sini. Ini sedang dicoba untuk dibuka. Waduh, ditutup sama Pak Har, nggak bisa dibuka. Ya wes, nggak bisa dibuka. Dikunci sama Pak Har, nggak bisa dibuka. Bisa aja kalau sudah terbuka kuncinya. Kita lanjutkan dulu materi kita pada kesempatan malam hari. Aduh. Tolong kondisikan suaranya ya. Boleh makan tak, Pak? Boleh, sambil makan boleh. Sambil makan, sambil minum boleh, nggak apa-apa. Ya, asal jangan sambil tidur, nggak ngoroke kedengeran. Kita lanjutkan ya. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan tadi untuk mencair, ya. Jadi ada, waduh, Mas Ryan, nek ngentot ditutupi. Jadi proses mencair, bagaimana benda padat itu bisa berubah menjadi benda cair kalau ada faktor eksternalnya ya. Kalau ada faktor eksternalnya. Kayak tadi berarti yang paling banyak adalah faktor suhu. Karena perbedaan suhu sehingga benda padat itu berubah menjadi cair. Nah, sekarang kita akan membahas kebalikan dari mencair. Jadi, ada benda cair yang dia bisa berubah menjadi benda padat. Yang kemarin kita sampaikan itu adalah membeku. Nah, di buku kalian itu ada contoh proses membeku. Itu saat kita membuat puding. Ayo digulai halaman biru, ayo. Lomba mencari halaman. Ketemu 69 ya. Di halaman 69. Waduh. Halaman 3. Waduh, halaman 69 ya. Itu ada proses yang awalnya di sini air, kemudian direbus dan dicampur dengan apa ini ya? Ini apa namanya ini? Ya, gelatin ya. Ini pudingnya atau gelatinnya ya. Dicampurkan ke dalam air, kemudian direbus. Ini sebenarnya di sini ada proses lagi di sini sebenarnya. Tapi nggak usah kita bahas proses yang ini, yang ke atas ini loh. Kita bahas ini aja. Yang diaduk-aduk, kemudian adukan tadi itu kita ambil, diletakkan di sebuah wadah dan didiamkan beberapa saat. Maka lama-kelamaan yang tadinya dia berbentuknya adalah cair karena ada proses perbedaan suhu, ada pengaruh dari suhu di ruangan sehingga dia akan berubah menjadi padat. Nah, puding ini adalah puding atau agar-agar termasuk benda padat yang bisa berubah bentuk karena ada tekanan ya. Kalau kemarin contohnya adalah apa kemarin plastisin ya.
Kalau ini contohnya adalah puding. Coba kalau puding itu kamu ambil, kalau puding kamu ambil, kalau lilin karena ada di ini ya, direbus ya. Puding kamu ambil terus kamu remet gitu. Dia berubah bentuk enggak kira-kira? Berubah. Wah, iya langsung remuk. Jadi remuk. Remuk apa? Remuk tapi Ya, iya. Jadi Hancur apa? Iya. Walaupun demikian, walaupun dia hancur, ya hancur bentar, walaupun hancur, dia tetap termasuk benda padat. Ya, walaupun hancur ya, tapi dia tetap benda padat yang bersifat bisa hancur karena ada tekanan. Itu puding, ya. kalau jatuh Nah, tapi nak matahari ya namanya jadi cair dong. nah, kamu bisa praktek ya. Kalau misalnya beli agar-agar terus kamu kasih ke matahari itu, kira-kira dia cair nggak? Nanti kamu praktek sendiri ya. Nah, belajar. di halaman 70 itu juga sebenarnya kalian diminta untuk praktek. Jadi kalau kita PTM sebenarnya kita bisa praktek nih, bikin es batu bareng-bareng. Apa es batu? Bikin es krim bareng-bareng. Jadi kita memeras air jeruk ataupun nanti kamu air apalah yang selain jeruk itu. Ya, kamu peras, kemudian kamu masukkan dalam sebuah wadah. Terus kamu masukkan ke freezer. Nah, lama-kelamaan tadi dia akan mengeras, akan berubah menjadi keras, menjadi benda padat. Itu karena sekali lagi ada faktor eksternal yaitu suhu yang berbeda. Suhu yang lebih dingin yang mendekati titik beku air. Kira-kira titik beku air itu berapa sih? Ada yang tahu nggak? Nanti kamu coba cari ya di Google ya. Berapakah 2 derajat? Ya, ada 2 derajat, ada 4 derajat itu ya. Nanti kamu cari di Google ya. Sepertinya 0 itu kayaknya ya. Titik beku air ya. Ya kalau sudah 0 dia akan mulai membeku gitu ya air itu. Nah, ini kalau misalkan kamu nanti bisa praktek di rumah, tidak harus jeruk ya. Kamu bikin sirup juga boleh. Sirup dicampur atau madu dicampur atau hanya gula dicampur dengan air, kemudian dimasukkan wadah, terus dimasukkan ke freezer. Freezer ya, bukan yang di bawah. Karena kan kulkas itu ada 2, yang di bawah sama yang atas. Yang di bawah itu dia biasanya aku pendingin. pakai susu. Nah, susu atau kamu gini nih, beli susu yang kemasan kotak itu loh ya. Biasanya Susu. itu es susu. Mbak Talita udah makan es susu. Nah, apa Mas Alvar? Kemarin saya bikin es juga Pak. Oh toh. Jadi Wah, bagus. Alah, Mas Ryan. yang jeruk sama Milo Pak. Nah, itu. Jadi kamu beli susu yang kotaan, mau apapun itu ya. Kemudian nanti kamu lubangi di atasnya sedikit untuk memasukkan. Mas Ryan jangan ngetanto terus ya, bau temennya itu. Nanti kamu masukin tusuk es. Nah, tusuk es itu loh ya, ada tusuk es ya. Jadi susu kotak atasnya dilubang sedikit, kamu masukin ke tusuk es, terus dimasukkan ke freezer, nanti akan menjadi es krim. Nah, itu ya, itu praktek kita proses dari cair menjadi beku yang namanya membeku. Oke. Kok selesai? Kok selesai? Cepet men. Emang mau selesai? Iya. Seneng banget. Selesai. Nanti ada yang asik, nanti ada yang asik nanti. Mana tadi? Ayo main. Ya. Nah, sekarang Pak Septa juga punya satu video yang menunjukkan proses dari Mas. Lihat video. Patunas. Nah, ini. Nah, ini proses bagaimana benda cair itu bisa berubah menjadi beku. Ya, ini dia video kita lihat bareng-bareng. Nah, itu. Di situ es ya, airnya lama-lama berubah menjadi es. Lihat prosesnya. Ini video yang dipercepat ya, bagaimana proses air yang berubah menjadi es. Jadi seperti itu tuh. Kamu lihat yang atas tuh, dia semakin lama semakin ke atas. Nah, terus ini puding ya, atau agar-agar tadi yang kita bahas ya. Puding atau agar-agar.
cara membuat puding, Cek. Boleh makan nggak, Pak? Boleh, silakan makan boleh. Nah, ini es batu. Es batu tadi sudah jadi ya. Biasanya ada berbentuk kayak di apa? Kayak cincin itu. Nah, ini Ada yang kotak gitu. Tadi ini bagus nih tadi nih. Nah, ini coba. Perhatikan itu apa itu? Kira-kira apa itu? Lava. Itu lava. Lava ataupun api. Nah, ini tuh. Ini dari es. Ini bawahnya itu es, tapi di atasnya itu gitu. itu dialiri dengan Jadi balon. dialiri kayak balon ya jadinya ya. Tweng gitu bagus ya. Nah, ini panas yang tadinya cair juga bisa berubah menjadi zat padat. Ini besi panas, besi yang kemudian dicairkan ya. Jadi besi itu kemudian direbus dalam suhu yang ya logam lah pokoknya. Logam direbus dengan suhu yang sangat tinggi sampai 10.000 derajat sehingga dia bisa menjadi cair, terus dialirkan di atas es batu. Maka yang zat cair tadi bisa berubah menjadi zat padat. Nah, itu ya. Itu prosesnya namanya membeku. Itu kalau Selarisan matahari. iya. Itu coba kalau misalnya kita pegang tuh yang panas-panas kayak gitu tuh. Kira-kira gimana? Enak ya? Nyaman sekali ya. Nyaman sekali. Nyaman melepuh maksudnya kan. Oke, itu ya, itu proses bagaimana membeku. Nah, tadi pada saat kita itu membuat es krim dari jeruk atau tadi dari kotak itu bisa juga kita berbagi peran dengan bunda yang ada di rumah. Jadi kita yang menyiapkan tempatnya, kemudian nanti bunda yang mengiris jeruknya. Karena kalau bisa ngiris itu kan tidak semua orang bisa. Kadang-kadang nanti jeruknya mau diiris, jadi malah dia terbang kemana kayak gitu. Jadi maka butuh bantuan orang tua. Kecuali anak 3 the best, anak 3 the best itu sudah bisa ngiris jeruk semuanya. Iya Pak, udah bisa Pak. Udah bisa semua. Pak Septa yakin udah bisa semua. Bisa memerutkan. Iya, jeruknya. Kalau misalnya kita makan jeruk yang biasa itu kan dia harus dikupas. Tapi kalau ada yang namanya jeruk baby itu nggak bisa kita kupas. Dia makannya itu harus diiris. Ya, itu harus diiris. Jeruk baby namanya ya. Nah, bukan Bali, jeruk baby. Baby. Itu diperes. Dia diperes. Kayak bayi ya. Bukan kayak bayi, bukan terus bentuknya kayak bayi itu bukan. Tapi jenisnya. Iya, yang manis. Karena jeruk itu banyak macamnya, ada jeruk siem, jeruk beras tagi, jeruk baby, jeruk keprok, jeruk Bali, jeruk banyak sekali macamnya. Ya, di antara itu semuanya itu yang tidak bisa dikupas biasanya contohnya ada jeruk baby, jeruk nipis tadi Mas Aidan bilang jeruk purut. Nah, itu nggak bisa dikupas. Tapi kalau jeruk siem, jeruk keprok, jeruk Bali, nah itu bisa dikupas. Teh jeruk ya. Teh jeruk sebenarnya namanya lemon tea. Nah, lemon tea, teh jeruk. Lemon tea. Lemon tea namanya. Apa Mbak Safa? Lemonimo Pak. Teh jeruk purut. Oh, teh jeruk purut. Nah, ini kecutnya kayak apa kuwi? Kecut banget ya lo. Nek jeruk purut, jeruk nipis kan kecut. Beda dengan jeruk peras. Purut. tapi bukan hantu jeruk purut toh. Hah? Hantu? Karena ada itu film hantu jeruk purut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan saya baik-baik. Mbak Kayana ngapa ya gue? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita bisa berbagi peran kayak tadi ya. Tidak semua anak itu bisa mengiris jeruk, maka harus berbagi peran. Seperti kemarin Pak Septa contohkan di sekolah kita, untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di sekolah itu kita bisa berbagi peran. Tidak semuanya dilaksanakan oleh satu orang. Ya ngepel ya satu orang, sing bikin minum ya satu orang, sing ngajar juga satu orang, sing nulis PSPP juga satu orang, sing ini juga satu orang. Wah, nanti dia jadi stres mikirin semuanya, ya kan? Maka apa Mbak Talita? Jadi gila Mbak Denis. Nomor absenku 31 bukan? Nomor absennya? Nomor absennya Mbak Talita sih, Mbak Talita 31 bener?
Oh iya. Oke, nah saya lanjutkan lagi. Maka di sekolah itu ada pembagian tugas. Kemarin saya contohkan satu adalah kepala sekolah. Tugasnya kepala sekolah salah satunya adalah memimpin rapat guru. Jadi pada saat Bapak Ibu guru itu rapat, dipimpin oleh kepala sekolah. Bisa jadi nanti kepala sekolah misalkan ada rapat, kemudian kepala sekolah ada barengan kegiatan, kepala sekolah minta salah satu orang untuk memimpin, menggantikan kepala sekolah. Nah kalau kita di kelas, yang memimpin kalau kita ada rapat itu adalah ketua kelas. Nah di sini Mas Aufar, misalnya besok sudah masuk semua gitu kan, yang mimpin rapat itu Mas Aufar. Ayo teman-teman kita rapat. Bagaimana caranya kita bisa tidur dengan cepat? Misalnya kayak gitu. Ya contohnya kayak gitu. Iya Pak Denis. Oke, itu kepala sekolah ya. Salah satu contohnya adalah seperti itu. Supaya kalau misalnya tidak dipimpin, itu nanti rapatnya jadi ngelantur. Ada yang bicara di sini, ada yang bicara ke sana, ada yang bicara ke situ, ada yang bicara ke sana. Nah, itu pada ngelantur semuanya, nggak nyambung. Kalau ada yang pemimpin, maka semua bisa diarahkan. Oke, sekarang kita membahas ini dulu, jangan membahas itu dulu. Nanti itunya setelah yang ini. Setelah itu kita begini, kita begitu. Nah, ya, itu kepala sekolah. Ada juga yang namanya tata usaha, petugas tata usaha. Kalau kita di sekolah kita di FO, front office, dan juga di ruang TU. Di dekat ruang kepala sekolah itu. Nah itu tugasnya apa? Mengatur segala administrasi sekolah. Administrasi termasuk surat menyurat, membayar SPP, fotokopi, kemudian apa lagi nih? Mau minta ballpoint, meminta penghapus, meminta es jus, meminta makan, meminta Meminta visi. meminta visi. Nah itu ya, itu tata usaha. Ya itu Mbak Safa pinter. Nah oke, itu petugas tata usaha. Ada juga lagi yang namanya petugas dari perpustakaan, otomatis bertugas untuk mengelola perpustakaan. Mulai dari pengadaan buku sampai untuk menomoran inventaris, sampai nanti berikan kode-kode bukunya, kemudian nanti meminjamkan, melayani peminjaman, sampai kemudian merapikan, menyampuli dan sebagainya. Itu petugas perpustakaan. Jadi kalau sekarang itu di lapangan ada buku-buku yang bisa dipinjam. Pada saat orang tua itu menjemput, kan menunggu anaknya turun dari atas, nah itu bisa membaca buku di situ. Nah itu termasuk tugas dari petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan namanya adalah apa? Petugas perpustakaan tuh. Namanya apa? Pustakawan. Nah, kalau laki-laki pustakawan. Kalau perempuan apa? Pustakawati ya, Mas Akif ya. Pustakawati. Kalau laki-laki pustakawan, kalau perempuan pustakawati ya. Itu. Ada lagi yang namanya tugas kebersihan. Yang jelas kalau namanya sudah kebersihan, ya membersihkan sekolah. Kita jangan sekali-sekali menganggap remeh beliau ya yang membersihkan sekolah. Kemarin itu ada kasus di salah satu sekolah. Kemudian ada yang meremehkan petugas kebersihan. Ada bilang gini, apa Bapak itu cuma petugas kebersihan? Ada bilang kayak gitu. Cuma petugas kebersihan, nggak ada gunanya. Ada bilang kayak gitu. Tapi bukan di sekolah kita loh ya, di sekolah yang lain. Nah, suatu ketika Bapak petugas kebersihan yang ditugaskan untuk membersihkan ruangan orang tadi itu, ini sakit selama beberapa hari. Sehingga tidak ada yang bisa membuang sampah atau mengambil sampah dari ruangan itu. Akhirnya sampahnya menumpuk, akhirnya banyak binatang belatung-belatung kayak gitu. Nah, yang tadi bilang apa itu? Yang tadi meremehkan masuk ke ruangan, wih apa ini kok banyak belatung, ini gimana ini kok nggak diambil ini? Nah, baru kemudian dia dibilang, loh Pak itu kan baru sakit. Baru kemudian dia sadar, oh ternyata walaupun hanya dengan petugas kebersihan tapi punya peran yang sangat penting. Nah makanya kita nggak boleh kemudian mengatakan bahwa apa cuma ini, cuma itu nggak boleh ya. Kata-kata cuma itu nggak boleh. Karena setiap unsur yang ada di sekolah semuanya berperan penting. Mulai dari kepala sekolah sampai nanti belakang penjaga sekolah itu semua punya peran yang sangat penting karena punya tugas masing-masing. Seperti mobil itu ada satu barang yang dia kalau tidak ada mobilnya nggak jalan. Dan kalau kita lihat nggak bisa kelihatan barang itu. Tahu busi nggak?
Tahu busi nggak? Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu, Nah. tahu. Nah, Tahu, busi tapi nggak tahu itu bentuknya. wah, Tahu. mau Perapian loh, Pak. Pernah untuk denger suaranya? perapian loh Tahu, ini Pak. tak carikan gambare. Mau, Pak. Busi. Panjang toh, Pak, panjang. Oh, bentuknya itu panjang. Nah, Nah, ini gambar. ada virtual. Save image. Saya tak carikan gambarnya nek ada. Waduh. Warnanya putih toh, Pak. Gambarnya, Pak. Alah, itulah kelamaan lah dari gambar. Nanti kamu cari sendiri ya di Google ya. Kan kamu udah pintar main internet kan. Busi gitu ya. Bisa buat mercon loh, Pak, busi itu. Bisa buat mercon dan bisa buat mencuri juga. Tahu nggak kalau bisa buat mencuri? Cari pusing gini. Yang buat buka pintu itu. Tahu, Pak. Itu Bisa buat mencuri. Terus dimasukin mulut terus masukin mulut. Pak. Ya, terus nanti dia bisa untuk memecahin kaca. Nah, itu ada kayak gitu. Soalnya itu modus baru, modus baru sekarang tuh kayak gitu, pakai busi dia. Nah, bisa keluar nggak ya? Picture, download, mana tadi? Hilang. Udah, kelamaan lah. Dah, nggak usah ya. Nanti kamu cari sendiri aja ya. Kamu cari di Google namanya busi. Nah, kalau kamu lihat di mobil itu nggak kelihatan businya di mana. Yang paling terakhir dia atau IPA? Iya. Udah tak cari, Pak. Udah ya. Itu bentuknya dia putih, ada besinya, ada bagian yang seperti ini. Ada bagian yang dekat kayak gini. Nah, ini untuk perapian. Kayak skrup besar. Nah, kalau misalnya businya itu kita ambil, maka mobilnya tidak bisa berjalan. Padahal dia cuma kecil itu. Duh, nge-lag. Loh? Wah. Nge-lag ya? Mati ya? Halo? Nge-lag ya Pak Septa ya? Halo, kelek. Ya, Persen. Septa ngelik banget. Kita ya, ini internetnya baru down. Internetnya baru down. Mesti tunggu sampai normal bebas. Yam. Aduh, hilang. Ya, hilang. Hilang.
Saya Maaf ya. Maaf ya. Pak Sep. Maaf ya, jaringannya tadi nggak bagus ya. yang selesai jam berapa, Pak? Udah, bentar lagi selesai. Jam Udah tadi ini ya untuk busi ya. 12. Jam 12 malam, bener. Lama banget. Oke. Jam malam. Jam 3 malam sambil sholat tahajud sekalian bareng sekalian. Oke, selain yang tadi Pak Septa sebutkan, kira-kira ada apa lagi di sekolah kita? Petugasnya apa lagi kira-kira? Satpam, bagus. Satpam, oh apa lagi? Dokteran. Ada. Penjaga UKS ya, perawat. Oh, dokteran berarti dia dari plastik. Penjaga UKS, jaga kantin. Oh, apa meneh? Guru, apa meneh? Apa lagi? Ya, guru. Apa jajan? Oh ya, penjaga kantin, penjaga SPP. Oh, Mas Hakim ya. Penjaga perpustakaan Mas Ryan. Oh, mana? Oh, penjaga sekolah. Satpam ya. Jaga sekolah. Udah? Oh. Satpam ya. Oke. Banyak ya. Yang ada di sekolah kita banyak ya. CCTV. Oh, CCTV. Nah, oke, banyak ya. Nah, banyaknya petugas di sekolah kita sama juga dengan banyaknya motif dekoratif ya. Contoh seperti ini nih. Ini ada di salah satu sudut sekolah itu seperti itu. Bagus nggak kira-kira? Itu kayak rumah. Bagus ya, kayak rumahku. Ngaku-ngaku. Kayak rumahku indah sekali. Itu tuh Kayak ngaku-ngaku. Ini tuh sekolahan tapi tidak seperti sekolahan, ya enggak? Karena dia dihias seperti ini. Dihias dengan motif dekoratif, tidak berbentuk benar-benar bentuk. Walaupun ada berbentuk-bentuk ini bentuknya bentuk seperti bunga, tapi ada juga yang tidak berbentuk benar-benar bentuk. Ini abstrak. Ada garis, ada bentuk, gitu ya. Oke, sekarang ini yang kemarin kita bahas ya, ada berbagai macam bentuk garis ya. Sekarang kita akan menggambar bareng, mau nggak? Menggambar bareng. Nah, ini Pak Septa akan share screen untuk whiteboard. Sekarang kita akan menggunakan semua kombinasi yang ada di sini. Ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis berjajar, dan gelombang spiral, zigzag, putus-putus. Ini semua. Sekarang kita akan bareng-bareng menggambar. Bentar, Pak Septa tak share screen dulu. Moga-moga internetnya kuat. Oke, kalian bisa. Aduh. Loh, ini. Nah, oke. Keluar ini ya. Tapi gambarnya putih, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pak Septa mau menggambar sesuatu dulu. Nanti kalian teruskan ya. Bebas, terserah mau ngapain. Oke, ini ya gambarnya ini. Oke. Oke, yuk silakan diteruskan, ayo. Tahu caranya enggak? Tahu, Pak. Nah, itu dibetulkan tuh. Terus yuk, terus ayo, bagus yuk, digambar lagi terus. Mana, Pak? Yang di laptop enggak? Di laptop bisa. Annotate namanya. Laptop enggak ada, Pak, tombolnya. Ada. Annotate namanya. Waduh, iki sapa iki ngomong iki? yang beraturan no, jangan sembarang. Wah, yang beraturan. Oh, siapa itu? Waduh. Mana kayak gitu aku. Yang beraturan. Jangan coret-coret. Ketemu, Pak, nggak bisa, Pak. Ketemu, Pak, namanya. Jangan coret-coret, boy. Wah, ini Ketemu, Pak, namanya. anotate ya, namanya anotate. Jangan coret-coret. Wah, nah kayak gini ya, mah aku. Udah, hop. Gimana, Dek? Hapus. Ntar, ini kita menggambar yang bagus dong. Jangan kayak gitu, gambar yang bagus ya. Nah, menggambar yang bagus.
Oh, jangan coretan. Namanya anotate. Gimana cara coret-coretan di sini? Bisa nggak coret-coretnya? Guys. Ntar ya, ini kita gambar yang bener. Nah, gambar kayak gini misalkan, terus ini tak terusin. Pak Serta nurusin. Kamu cari coba, ada namanya annotate kayak gitu. Pak Serta terusin pakai ini nih, misalnya nih. Tak terusin pakai ini. Nah, Nah, terus tak kasih bentuk lagi. Mana ya, Pak? Oh, ayo cari, ayo. Annotate namanya. Woi, jangan. Jangan sembarang, jangan sembarang. coret. Ayo, jangan sembarang toh, Mbak Dani. Mas Ryan jangan sembarang. Sama yang terlalu bingung. Ini tadi opo iki? Pak, punya aku, Pak, yang warna biru. Waduh, aduh. Yang mana? Kita bentuk Siapa? pakai sesuatu dong yang bentuknya bagus. Lah iki opo iki Mas Mbak Atifah barang. Oi. Tambah jelas. Wah. Waduh, ya aduh. Ini namanya apa? Halo. Aduh. Wes tak print screen sih. Tapi jadinya Iki ki opo? ini apa? Aduh. Wes mau kalian kayak gitu kok. Iya. Tadi tuh ini loh kamu Tim aja, Pak, pakai tim. coba kamu lihat di halaman 68 di buku kamu. Di halaman 68 di buku kamu coba kamu lihat. 68 di angka di soal nomor 5 itu loh contohnya tuh loh kayak gitu tuh loh. Bagus jadi gambarnya rawatan uwet-uwetan kayak bola buntut kayak gitu. Wah. Please kerjasama. Kerjasama, kita perlu kerjasama nih. Oke, mau nggak? Ya, jangan coret-coretan ya. Oh ya, nanti tak foto, tak kasihkan ke grup BA ya. Jangan coret-coretan lo ya. Caranya Ya. gimana, Pak? Bikin Caranya itu harusnya keluar namanya anotate. Coba kamu cari di more atau nanti di menu apa, itu kamu cari anotate. tadi kayak Atau gambar kayak gambar apa pensil kayak gitu. buat tim aja. Ya. Ini Buat tim internetnya. aja, Pak. Iya, betul. Kita buat tim. Biar nanti nggak nyoret-nyoret. Buat tim aja. Buat timnya sama Ada, Pak. Ya, Carikan. nggak jelas itu. Jangan coret-coret ya. Jangan coret-coret ya. Pak Seta tak ganti internet sih. Internetnya rapi juga ini internetnya. Aduh, internetnya mati. Piye internet iki? Aduh. Aku mau sama cewek-cewek, Pak. Oke, Hope ya. Ini kita bareng-bareng saja ya. Pak Seta pengen ngecek kekompakan dari kelas 3D. 3 the best. Kira-kira bisa kompak nggak membuat sebuah karya bersama. Kalau kelompok oke, tapi bukan sekarang ya. Sekarang kita pengen semuanya bareng. Oke ya. Saya ini lagi ya. Semoga internetnya cukup ya. Kayaknya internetnya memang agak gimana hari ini. Ini tak hapus dulu semua. Oke. Kita mulai dari yang paling bawah. Jadi seperti ini. Aduh tuh. Oke, dari waduh. Waduh. Oke, dari bawah. Dari bawah saya gambar seperti ini. Duh, iso. Draw. Nggak keluar. Oh, mati, Boh. Ulah. Mati nggak sih? Nggak mati ya? Oke, kita gambar sesuatu.
Tuh. Nggak bisa sih. Udah bisa gambar belum kalian? Udah bisa gambar belum kalian? Sudah. Sudah? Oh ya. Nggak keluar di tempat-tempat Udah ketemu, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah. Oke. Ini di Aku tengah. nggak ketemu Pak caranya. Ya, digoleki. Aku salah. Aku tak gambar laut ya, Pak. Boleh, boleh. Ayo. Ayo, silakan sekarang silakan menggambar. Ikan ya, Pak. Ya. Ada yang gambar lautnya, ada gambar Aku, Pak, ikannya. gambar gitu. matahari ya, Pak. Ya, ayo, ayo. Di tengah. Gambar kapal ya, Pak. Gambar laut ya, Pak. Boleh, boleh. Ya, Pak. Boleh, yuk. Yang penting Bikin kerjasamanya. mobil ya. Oh my God. Ini Itu- kenapa? Oh. Bisa- Bisa keluar gambarnya? Enggak, Pak. Enggak keluar toh? Gambar Enggak. dekoratif. Enggak keluar ya? Kenapa ya? Tak ulangi lagi deh. Saya coba ulangi lagi deh. Kali Pak Septa yang error. Oh, ya. Ini soalnya internetnya Pak Seta lagi bermasalah ini. Pak, kayaknya nggak bisa. Digigit yuk, Pak. Digigit tikus. Digigit tikus. Nggak Nggak bisa makanya nak. Oh, dicari ya. Harusnya itu keluar ada kayak gambar pensil kayak gitu loh. Bisa keluar Nggak bisa keluar ya. Enggak, Pak. Kita Gambar pensil juga nggak bisa ya, Pak. Oh, sekarang oke, kita coba sekali lagi. Kalau nggak bisa ya sudah ya. Kalau nggak bisa ya besok kita pas. Besok pas internetnya pas bagus ya. Kalau sekali lagi ini nggak bisa. Kalau bisa kita teruskan. Bismillah, kita coba share. Nah, Yu. Jam berapa, bisa nggak Pak? ya? Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. 7:30. Wes nggak bisa. Wes, oke. Berarti tidak boleh hari ini. Wah. Bisa aku, Pak. Bisa gambar, Po? Bisa. Loh, kok ora enggak. Tapi nggak keluar kok, Pak. Lah iya, pas aja iso gambar tapi ra metu. Oke, berarti nggak usah hari ini lah. Besok lain kali ya. Tadi bisa. Iya. Nanti kita akan membuat karya bersama-sama secara online dari daring lewat Zoom ya. Ini malam hari ini internetnya baru nggak bersahabat dengan kita semua, jadi nggak bisa kita buat karya. Ya, lain kali kita buat karya. Oke. Dimakan sama tikus. Dimakan sama tikus. Internetnya punya Ya. sahabat baru. Oh, dia PHP sama kita, nggak mau sama kita lagi internetnya. Oke. Ini gampang ini. Ini gampang nih. Nomor 1. Yang mana yang proses mencair? Kecil, Pak. Kecil, Po? A sama C. Oke. Yang kedua, ini Pak Septa jadikan tugas hari ini ya. Ada berat sekarung beras 50 kilo. Sebanyak 1 kilo beras cukup untuk 2 hari. Iya. Berapa kilogram beras untuk setelah 4 pekan? Nah, ini hampir mirip sama buku kamu di halaman 68, tapi angkanya Pak Septa ganti. Berat sekarung beras 50 kilo, sedangkan 1 kilo beras itu cukup untuk 2 hari. Nah, setelah 4 pekan, berapa kilogram beras yang tersisa? Pertanyaannya yang tersisa ya, pertanyaannya ya. Jadi kuncinya adalah pertanyaannya yang tersisa, beras yang tersisa. Kerjain sekarang. Enggak, nanti Pak Septa siapin classroom aja. Nanti kamu kirim di classroom ya. Enggak dikerjakan sekarang. Oh. Ada nyamuk. Oh, ada nyamuk ya. Ada nyamuk ini. Soalnya nyamuknya cari makan.
Oke, yang pertama itu. Yang kedua. Nah, yang kedua. Yang kedua. Ini loh, tadi itu kita kalau bisa bikin kayak gini loh, jadi bareng-bareng gitu loh mengerjakannya. Iya sekalian. Atau kalau enggak besok Pak Sipta siapin gambar kita bareng-bareng mewarnai kayak gini ya. Pak. Ya. Iya, tapi Bisa jangan kalau ngawur. tapi nggak boleh ngawur kayak tadi. Gimana Kak warnanya? Ya, nanti kamu coba googling gimana cara annotate gitu ya. Nanti Pak Septa tak coba carikan juga caranya biar kamu bisa. Ini ya, jadi hari ini tugasnya nomor 2 dan nomor 3 ini. Oke. Hari ini tugasnya ini, silakan kamu kerjakan, ditulis di buku, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Insya Allah hari ini tak siapin tempatnya. Kasih kayak gini ya, soalnya di gambarnya. Oke. Sama soal juga Pak, ditunjukin soalnya. Ya, Pak, yang nomor 1 itu dikerjain enggak, Pak? Yang nomor 1 nggak usah ya, yang nomor 1 nggak usah dikerjakan. Nomor 2 dan 3 saja. Screenshot, Pak. Dikasih gambarnya ya, Pak. Yang nomor ya. Iya, Pak. Oke. Dua-duanya. Nanti tak materi PPT-nya tak unggah ke Classroom. Kamu bisa download di Classroom. Oke. Nah. Udah sekarang. Sini terakhir. Senang selesai. Seneng enak selesai. Senang banget ya. Oh, seneng banget lah Pak. Iya, bisa bubuk. Oke, anak-anak semua ya. Pada malam hari ini kita sudah selesai untuk subtema yang ketiga, pembelajaran 1 dan 2, pembahasan tentang mencair dan membeku. Oke, tadi contohnya mencair apa saja? Contohnya mencair. Apa contohnya mencair apa saja tadi? Es batu dimasukin ke oven. Terus? Es krim. Es krim. Mentega digoreng. Apa mana? Coklat dipanaskan. Coklat dipanaskan. Es krim, es batu. Dileleh. Mentega dilelehkan. Oke. Keju. Pak, yang Keju, dikerjakan nomor 2 sama nomor 5. Nomor 2 sama nomor 3 aja ya Mbak Tanika ya. Nomor 2 sama nomor 3 aja. Yang di PPT ini. Jangan lupa ya Pak, nanti dikirim ke Google Classroom. Ya. Nanti dikirim ke Google Classroom. Oke, gitu ya. Oh, hilang. Terus kirimnya sampai hari berapa, Pak? Berapa hari? Hari berapa? Hilang. Nanti tak kasih 2 hari cukup ya. Biar nggak terlalu larut-larut ya. 2 hari cukup. Ya Pak, insya Allah. Cukup, kerjakan sekarang aja cukup kok. Ya Pak, insya Allah. Toh? 1 tahun. Tapi tak kasih waktu 2 hari nggak apa-apa. Pak, 1 bulan aja Pak. 1 bulan, setahun sekalian ngopo. Ya. Ya wes, 2 hari aja lah, 2 hari aja ya cukup ya. Terus belum ada. iya memang belum ada. Habis ini tak buatin habis ini setelah selesai acara ini. Nah, 3 hari aja. silakan kalian lihat juga untuk rekapan pengiriman tugasnya ya. Masih ada beberapa anak yang belum mengirimkan loh ya. Masih ada yang kuning-kuning. Nah, kamu cek itu. Kalau misalnya merasa sudah ngirim tapi kok masih kuning, lah kamu coba cek lagi di bagian komentar. Mungkin Pak Septa kasih komentar di situ ada sesuatu yang kurang gitu ya. Di Classroom ya. Jadi Pak Septa. Sip, Ya. bagus. Oke. Itu kok angkanya beda Pak tadi di situ 50 Pak di buku 25. Memang Makasih. kan Pak Septa ganti angkanya. Terus yang dikerjain yang pakai 25 apa yang 50? Yang dikerjakan yang di PowerPoint-nya Pak Septa. Ya. Ya. Kasih Pak. Nanti Septa. PowerPoint-nya tak kasih ke Classroom sama-sama Mbak bisa ya. Oke, Makasih itu ya, Pak pembelajaran Septa. kita pada malam hari ini sama-sama Mbak Tanika. Ya. Kita sudah belajar tadi tentang mencair dan membeku, berikut juga contoh-contohnya. Terus kemudian kita membahas tentang bagaimana pembagian tugas di sekolah.
Kemudian terakhir tadi kita mencoba membuat motif dekoratif tapi anone bola bundet. Malah gambar bola bundet. Ora karu-karuan gitu. Besok kita gambar lagi tapi yang lebih teratur besok ya. Kita mohon kerjasamanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pelajaran kita malam hari ini? Boten, Pak. Boten, matur nuwun. Ya. Pagi semua enggak Besok pagi ada Zoom. Oh, ada Zoom besok pagi. Nanti tak sampaikan di di grup ya. Tadi dari guru agama kayaknya ada Zoom. Duh. Internetku error neh. Internetnya. Udahlah, internetnya Pak Seto baru nggak bersahabat ini. Udah gitu ya, nanti tak sampaikan di grup aja ya. Kita tutup aja pada malam hari ini. Yuk kita siap-siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kose, udah dihitung kok yo. Oke. Mbak Nafia malah ngego koyok setan. Mbak Talita. Mbak Nafia, Talita. Oke. Ada kelincinya Mbak Talita itu. Mbak kelinci. Mana ya? Ayo, sudah. Siap berdoa semuanya. Siap berdoa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa wahid isnani thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين. Sebelum Pak Seta tutup, mau Pak Seta presensi terlebih dahulu. Yes, presensi. Ya, presensi. Yang tidak dipanggil nyamannya, mohon kerjasamanya ya, nggak usah menjawab ya, biar kita cepet ya. Oke, tak matikan dulu mic-nya semua. Oke, Adiasta Irzami. Hadir, Pak. Adib Akila. Hadir, Pak. Oke, Afisya Nada Putri. Hadir, Pak. Aidan Marshafi. Hadir, Pak. Oke, Aisyah Kinarian. Saya hadir. Aisyah. Oh, Mas Selvin. Aisyah. Mana Mbak Aisyah ini? Alfia. Hadir, Pak. Oh ya, sip. Alfia. Hadir, Pak. Oke. Ini ditulis saya. Alzam. Mas Alzam. Hadir, Pak. Oke. Akila Asya. Hadir, Pak. Oke. Aksabara. Hadir, Pak. Oke. Arthur Tikoiku. Hadir. Oke. Atifa Almaira. Hadir, Pak. Oke. Danis Venya Seril. Hadir, Pak. Bagus. Dian Sakif. Sate Padang loh. Sate Padang moh. Ya wis rapopo. Diandra Selvin. Mas Selvin. Ini harusnya ada. Oh, ada tapi nggak ngomong. Tahu. Mas Zakwan Rizky. Evira Najwa. Hadir, Pak. Oke. Gani Naufal Ahyan.
Hadir, Pak. Oke, sip Mas Gani. Elias Rauf Hanafi. Hadir, Pak. Oke, Kayana Putri Jodesti. Oke. Kenzi Zaki Mahendra. Baru, Pak. Oke. Hadir, Pak. Muhammad Aufar Aulian. Hadir, Pak. Oke, Ada Muhammad juga. Balin Al Hafiz. Hadir, Pak. Oke. Elias Murwido. Hadir. Oke, Nafisa Mahira. Mbak Nafisa? Mbak Nafisa ada? Oh, enggak hadir. Nafia Jasma. Oke. Ryan Ramanda. Hadir, Oke, Reza Erlan Haidar. Hadir, Pak. Oke, Rifa Fitria Siva. Hadir, Pak. Bagus. Safa Sandrina. Tuh, internetku. Hadir. Tuh, internetnya Pak Septa. Waduh. Tanika Aulia. Oh, nge-lag ya. Nge-lag ya. Hadir, Pak. Oke, Talita Zalia. Oke. Valencia. Hadir. Oke, Mas Tio nggak ada ya, Mas Tio ya? Oke, Mas Tio nggak ada. Oh, oke. Baik, terima kasih anak semuanya. Terima kasih untuk belajar pada malam hari ini. Mohon maaf, ini jaringannya baru tidak bersahabat. Sakit sudah belum? Sudah tadi. Mas Sakif sudah tak baca tadi. Pak, Pak, saya juga Sudah, ya, sudah semua. Malam hari ini yang tidak hadir Mbak Nafisa sama Mas Cio. Ya, 2 orang yang tidak hadir. Nggak apa-apa. Mungkin. Ya, semoga sehat-sehat semua ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak hebat semuanya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya besok hari Jumat. Ya, kita untuk tematik hari Jumat. Kamisnya ada. Iya, Kamis itu kan nggak ada tematik, berarti nggak ketemu sama Pak Septa. Kamis itu nanti ada bahasa Arab ya. Ya, Kamis ada bahasa Arab ya. Kamis ada bahasa Arab jam 10. Nanti silakan bersiap-siap. Terus Bu Inung jam 9 nanti ada Al-Qur'an. Ya, besok Al-Qur'an sama bahasa Arab ada Zoom semua. Berarti kalian siap-siap dari pagi ya besok ya. Terus hari Jumat nanti ada tahsin. Terus kita ketemu lagi malam harinya untuk tematik. Oke? Karena besok bahasa Inggris juga. Ya, terima kasih anak hebat semuanya. Terima Pak Septa kalau ada banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semua. Ya, sama-sama Naibat. Sama-sama. Ya. Udah. Ya, boleh silakan. Oke, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang mau live silakan boleh live ya. Saya live ya, Pak. Ya, boleh. Oke.